Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari tim Pengmas Departemen Radiologi dan Rumah Sakit Unair menyampaikan tentang komunikasi efektif. Apa itu komunikasi efektif? Adalah tersampaikannya gagasan, pesan, dan perasaan dengan cara yang baik dalam kontak sosial yang baik pula. Komunikasi efektif adalah komunikasi pada prosesnya dapat menghasilkan persepsi, perilaku, pemahaman, berubah menjadi sama antara komunikator dan komunikan dapat diperoleh. Pesan untuk penderita tuberkulosis. Yang pertama, paham apa penyakit tuberkulosis yang menular tersebut. Yang kedua adalah ikuti jadwal minum obat. Dan yang ketiga, mau ke puskesmas untuk melakukan pemeriksaan. Hal-hal penting dalam berkomunikasi antara lain pengirim pesan, pesan yang dikirim, bagaimana pesan dikirim, penerima pesan, serta umpan balik. Untuk berkomunikasi yang efektif, diperlukan 4 keterampilan dasar. Yang pertama, membaca. Yang kedua, menulis. Yang ketiga, mendengar. Dan yang keempat adalah berbicara. Menurut Stephen Covey, komunikasi itu layaknya bernapas. Kita terkadang lebih banyak berbicara daripada mendengar. Nah, 5 pondasi membangun komunikasi yang efektif, yaitu berusaha benar-benar mengerti orang lain, atau disebut empathetic communication. Berikutnya adalah memenuhi komitmen atau janji. Jika kita telah memiliki janji atau telah berkomitmen, maka kita harus berusaha dan berupaya memenuhi komitmen atau janji tersebut. Misalnya saja, kader telah berjanji untuk mengantar penderita baru TB ke puskesmas, maka harus berupaya memenuhi janji atau komitmen tersebut. Yang ketiga, menjelaskan harapan. Apa yang kita harapkan dari kader untuk penderita TB? Kita jelaskan. Kita pun punya harapan bahwa pasien yang baru bisa diobati dengan tuntas dan sembuh sempurna. Yang keempat adalah meminta maaf secara tulus ketika Anda membuat kesalahan. Atau misalnya Anda membuat komitmen, ternyata Anda memiliki kendala, misalnya anak sakit, atau keseripahan, atau memiliki kendala yang memang tidak bisa kita memenuhi janji, maka kita harus dengan tulus mengatakan permohonan maaf. Yang kelima adalah memperlihatkan integritas pribadi. Ini sangat penting sekali bagaimana integritas kita bisa dinilai oleh customer atau oleh pasien TB. Ada hukum komunikasi yang disebut REACH. Yang pertama adalah respect atau sikap menghargai. Yang kedua adalah empati atau kemampuan mendengar. Yang ketiga adalah audible, dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik. Yang berikutnya adalah clarity atau jelas. Jadi apa yang kita utarakan, apa yang kita sampaikan harus dengan jelas. Ya, jelas itu dalam arti kata pesan yang jelas, suaranya yang jelas, tulisan yang jelas, artinya hal-hal yang kita sampaikan harus tersampaikan dengan jelas. Yang terakhir adalah humble atau rendah hati.
Komunikasi yang baik dan efektif bisa terlaksana apabila komunikator atau orang yang menyampaikan dalam hal ini, para kader, memiliki rendah hati. Sikap rendah hati sangat penting, ya, karena ini menentukan keberhasilan komunikasi. Respect. Nah, kita tahu bahwa orang-orang dengan tuberkulosis telah memiliki problem dengan sakitnya. Mungkin dia sudah tahu bahwa orang dengan TBC itu memiliki problem untuk menularkan penyakit. Nah, maka kita respect pada orang-orang yang sakit tuberkulosis tersebut dengan cara memberikan rasa hormat, saling menghargai. Ya, kemudian pada prinsipnya manusia ingin dihargai dan dianggap penting. Meskipun dia sakit TBC, dia orang yang penting. Jadi menyampaikannya kepada pasien atau penderita tuberkulosis, ya kita hargai betul. Bapak Ibu misalnya adalah pejuang di dalam keluarga. Nah, saya sangat menghargai Bapak Ibu untuk bisa mengantarkan, memberikan penjelasan kepada Ibu agar bisa sembuh dengan sempurna. Nah, ketika kita menyampaikan kritik juga harus penuh dengan respek, misalnya saja kalau dia tidak tertib minum obat. Nah, mungkin didahului, Bapak Ibu saya paham bahwa Bapak Ibu mungkin ada lupa. Nah, bagaimana cara kita untuk menghindari tersebut? Menghindari pelanggaran jadwal, maka kita sampaikan dengan cara yang penuh respek. Nah, apa itu respek? Ya, respek komunikasi baik itu nanti menghasilkan sinergi, ya, sehingga bisa mendapatkan efektivitas kinerja. Nah, dalam berkomunikasi itu juga membutuhkan empati, ya, artinya mampu menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi orang lain dengan syarat utama memiliki kemampuan mendengar dan mengerti sebelum orang lain. Jadi kalau pasien tuberkulosis, ada muntah darah atau batuk darah, maka kita menunjukkan empati kita, ya, bukan dengan rasa yang jijik, bukan dengan rasa yang kebencian, ya. Jadi kita penuh empati, ya, dari sikap tubuh kita menunjukkan rasa empati, dari suara kita, bagaimana kita berkomunikasi. Kemudian audible, yaitu maknanya dapat didengar atau dimengerti dengan baik, ya. Kemudian ada empati, mendengar dulu, menerima umpan balik, ya, jangan langsung dibombardir dengan kalimat yang panjang dan lebar, ya, sehingga orang itu sampai merasa tertekan, ya, itu tidak empati namanya, ya. Jadi kita menyampaikan dengan penuh empati, ya, pesan bisa diterima oleh penerima. Dan cara atau sikap diterima itu kita tunjukkan bagaimana kita menyampaikannya, pesan-pesan itu. Kemudian care atau peduli. Ya, kita memperhatikan apa yang disampaikan pembicara. Kita simak dengan seksama isi pembicaraan lawan bicara. Nah, lawan bicara kita dalam hal ini adalah penderita tuberkulosis yang perlu kita bantu untuk memahami penyakitnya, mengikuti manajemen atau tata kelola pengobatan. Nah, yang tidak kalah penting tadi humble, sikap rendah hati, ya, kita tidak segan-segan menyatakan mohon maaf, terima kasih, ya, dengan rendah hati. Nah, ini terkait dengan membangun, menghargai. Terima kasih Ibu sudah mengikuti jadwal minum obat dengan baik. Nah, itu adalah rasa merendahkan hati kita. Nah, bagaimana kiat sukses berkomunikasi? Yang pertama, kenali dengan baik lawan bicara. Oh, lawan bicara saya ini, aduh, orangnya kok keras misalnya. Nah, kita dengan lembut, ya, dengan lemah lembut, ya, kita kenali, kita ajak bicara dengan baik. Nah, kita tidak perlu ngomong yang banyak tapi tidak mau mendengar. Nah, ini orang tidak senang, ya. Jadi kita dengarkan, kita menjadi pendengar yang baik. Nah, kita juga jangan merasa bahwa kita lebih tahu daripada lawan bicara. Loh, saya ini sudah minum obat banyak ini. Oh ya, dengarkan saja. Baik, Bapak Ibu, boleh saya menjelaskan. Nah, seperti itu ya.
Kemudian kenali betul-betul diri sendiri dan kemampuan diri sendiri. Ya, jangan merasa minteri, nanti orang nggak mau didekati ya. Baik, sekarang dinamika tanya jawab. Ya, dalam tanya jawab itu ada penyelia, ada petugas. Kalau penyelia bertanya, kita mendengar. Ya, kemudian kalau kita mendengar, kemudian kita menanggapi. Ya, petugas juga begitu, mendengar kemudian menanggapi. Nah, menanggapi tadi juga didengar untuk dia juga menanggapi. Artinya di sini baik petugas maupun penyelia itu ada kapan kita mendengar, kapan kita bertanya, kapan kita menanggapi. Nah, ada alasan untuk bertanya, ya. Nah, pertanyaan itu ada yang terbuka atau tertutup. Contoh yang terbuka adalah apakah penyebab penderita TB tidak mau berobat? Ya, kalau yang tertutup, berapa jumlah penderita TB yang ditemukan? Sudah, titik, dijawab, selesai. Tapi kalau ada penyebab itu masih bisa diteruskan, kalimatnya bisa dikembangkan. Nah, pertanyaan itu berbentuk corong, ya. Kalau tertutup ya sudah satu kalimat dijawab, berapa jumlah TB? 10, selesai. Ya. Nah, tapi kalau terbuka membuka ruang untuk lebih dikembangkan. Nah, diantaranya ada relatif tertutup dan kurang terbuka. Nah, kita bertanya kepada penderita TB, sebaiknya pertanyaan yang terbuka supaya dia juga banyak memberikan masukan kepada kita. Nah, teknik bertanya ada yang teknik gantung, ada langsung, kombinasi, pantul, retorik. Nah, kapan kita bertanya? Kita bertanya ketika kita mengantar suatu topik bahasan, meningkatkan efektivitas presentasi interaktif, menimbulkan curah pendapat atau brainstorming, dan menunjang proses diskusi. Nah, kunci bertanya yang harus kita lakukan. Kita melempar pertanyaan secara merata, jadi jangan tanya cuma yang di depan aja, di belakang juga, di tengah juga, gitu ya. Kita menggunakan teknik bertanya langsung pada orang yang kurang perhatiannya dalam pertemuan, ya, supaya menarik, ya, attract, ya. Gunakan pertanyaan yang mudah pada bagian awal, kemudian naik tingkat kesulitannya, ya, supaya interaksi terjalin. Jangan awal sudah pertanyaan sulit, orang nanti nggak mau ditanya lagi, gitu ya. Kemudian kita bisa menulis pertanyaan, ya, tertulis lengkap dalam rencana kegiatan. Jadi nanti saya akan tanya apa ya, kita siapkan dulu ya. Kemudian ulangi pertanyaan bila pertanyaan tidak dimengerti. Pilihan lain, penyelia dapat menggunakan teknik bertanya pantul ya. Jadi kita memberikan umpan supaya dia bertanya kembali. Nah, ini kunci bertanya yang tidak atau jangan dilakukan. Yaitu yang pertama, jangan bertanya secara berurutan dari kanan ke kiri, depan ke belakang. Nah, itu nanti aku sudah bentar lagi aku mau ditanya, gitu kan? Kemudian jangan menggunakan pertanyaan yang terlalu panjang dan kompleks, ya. Jangan menggunakan pertanyaan yang memastikan jawaban. Nah, jawaban udah pasti itu. Nah, itu kurang bagus ya. Jangan terlalu banyak menggunakan pertanyaan dengan jawaban ya atau tidak. Dan jangan menggunakan pertanyaan yang ambigu atau membingungkan. Ya, orang bingung mau jawab apa, nah, itu tolong dihindari. Nah, kemudian mendengar aktif itu ada 3 fase. Ya. Yang pertama, atensi atau perhatian pada sumber suara secara fisik dan mental. Yang kedua, paraphrasing dan interpretasi. Dan yang ketiga, menanggapi dan persuasi. Jadi ini maksudnya kita berikan perhatian, ya, kemudian kita interpretasikan dan kita tanggapi, ya, dan kita persuasi. Kemudian umpan balik atau tanggapan. Tekankan sisi kebaikan dan redam kesan jawaban yang salah. Jadi kalau ada jawaban yang salah, tolong jangan, salah kamu, kan? Tidak seperti itu ya. Kita bagus tadi ya. Jadi ada pertanyaan yang sudah dijawab dengan baik. Nah, ini ada tambahan dari saya yang kita koreksi jawabannya ya. Jadi kita berikan kebaikan dulu. Kemudian berikutnya adalah analisa kebaikan jawaban untuk memberikan alasan terhadap kebaikan tersebut dan tumbuhkan motivasi positif peserta. Aduh, bagus sekali ya. Tadi pertanyaannya sudah dijawab dengan tepat. Nah, yang berikutnya coba kita tambahkan. Nah, seperti itu.
Yang berikutnya adalah analisa kekurangan untuk memberikan alasan spesifik terhadap kekurangan tersebut. Jadi kita memberikan alasan kenapa kok jawabannya kurang tadi ya. Dan yang terakhir adalah berikan komentar yang berorientasi kepada jawaban, bukan berorientasi kepada orangnya. Ya, jadi bukan kamu apa namanya, kamu salah, kamu gendut, kamu kurus, bukan seperti itu, tapi orientasi pada jawabannya. Kemudian berikutnya umpan balik atau tanggapan. Dalam menanggapi, berlakulah spesifik dan objektif, dan cobalah untuk membuat tanggapan Anda diterima secara realistik dan objektif. Ikuti pemberian umpan balik dengan perilaku mendengar efektif, sesuaikan tanggapan dengan situasi yang terjadi dan penghargaan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.